Makom fana menuju baka adalah inti perjalanan spiritual dalam tradisi tasawuf, yang membimbing seorang salik dari ketiadaan diri menuju keberadaan sejati dalam limpahan kehadiran ilahi. Fana berarti lenyap, hancurnya ego, sirnanya, aku, pribadi yang selama ini menghalangi cahaya Tuhan. Sedangkan baka adalah keberlangsungan, tetapnya kesadaran dalam Tuhan, hidupnya seorang hamba dengan kehidupan yang bukan lagi miliknya, melainkan kehidupan yang digerakkan oleh Yang Maha Hidup. Dalam makom ini, manusia tidak lagi berdiri atas dasar dirinya sendiri, melainkan berdiri di atas kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Perjalanan menuju fana bukanlah sekadar keadaan emosional atau ekstase sesaat, melainkan buah dari latihan panjang, mujahadah, riyadah, dan zikir yang tak henti. Seorang salik mula-mula harus membersihkan hati dari segala kekeruhan dunia, menundukkan hawa nafsu, serta melepaskan keterikatan dari ambisi dan kepentingan diri. Selama kesadaran masih dibungkus oleh ego, selama aku masih berdiri sebagai pusat kehidupan, maka tabir antara hamba dengan Tuhan tidak akan tersingkap. Fana adalah saat ketika tabir itu hancur, saat manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin, dan yang nyata hanyalah cahaya yang terpantul di dalamnya. Dalam makom fana, seorang salik mengalami musnahnya segala sifat diri. Ia tidak lagi melihat kebaikan sebagai miliknya, tidak pula merasa berhak atas amalnya, sebab semuanya kembali kepada Allah. Bahkan rasa kepemilikan atas amal saleh dianggap sebagai penghalang, karena yang benar-benar bekerja hanyalah Allah semata. Dalam keadaan ini, lidah berzikir tetapi hakikat Allah sendiri yang menggerakkan lidah itu, hati bergetar menyebut namanya, namun sesungguhnya getaran itu datang darinya pula. Fana bukanlah kehampaan, melainkan keterlepasan dari segala hal selain Allah. Setelah fana, perjalanan tidak berhenti. Justru makom fana adalah pintu masuk menuju makom baka. Bila fana adalah musnahnya diri, maka baka adalah tegaknya diri dalam keabadian Allah. Dalam baka, seorang salik kembali hidup di tengah dunia, bergaul dengan manusia, bekerja, berkarya, namun kesadarannya telah berubah total. Ia tidak lagi hidup sebagai pribadi yang terpisah, melainkan sebagai manifestasi kasih dan kehendak ilahi. Ia tetap makan, minum, berjalan, berbicara, tetapi semuanya dalam bingkai kesadaran bahwa dirinya hanyalah wadah. Yang menghidupi adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah, yang menjadi tujuan segala amal pun hanyalah Allah. Baka menandai kematangan spiritual, sebab seorang salik tidak terjebak dalam ekstase fana yang kadang membuatnya ingin terlepas dari dunia. Dalam baka, ia kembali turun ke tengah kehidupan, namun dengan jiwa yang bening dan bebas. Dunia tidak lagi membelenggunya, justru ia hadir di dalamnya sebagai rahmat. Ia menjadi seperti air jernih yang menyuburkan, atau cahaya yang memberi arah. Kehidupannya menjadi pancaran dari nama-nama Allah, seperti kelembutan Rahman, ketegasan Al-Haq, atau kebijaksanaan Al-Alim. Inilah yang disebut para sufi sebagai mati dalam fana, hidup dalam baka. Makom fana menuju baka bukanlah sekadar pengalaman mistik yang eksotis, melainkan inti dari ajaran tauhid yang paling dalam. Tauhid bukan hanya pengakuan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi juga perwujudan batin bahwa tiada aku selain Dia. Semua yang ada hanyalah Dia, dan ketika hamba telah lenyap dalam fana, maka yang tersisa hanyalah wujudnya yang abadi. Inilah baka, yakni kehidupan dalam kehadiran ilahi yang tidak pernah sirna. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang meninggalkan dunia secara fisik, tetapi meninggalkan ego yang menjadi hijab. Bukan pula tentang melarikan diri dari realitas, melainkan menyelami realitas sejati yang melampaui batas-batas persepsi biasa. Seorang yang sampai pada makom fana menuju baka akan tetap hadir sebagai manusia biasa, namun di dalam batinnya ia telah menyatu dengan samudera tak terbatas. Ia telah mati sebelum mati, dan hidup kembali dengan kehidupan ilahi. Makom fana menuju baka adalah perjalanan batin yang tak terlukiskan dengan kata-kata biasa, karena ia adalah pengalaman ruhani yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah terbakar cinta ilahi. Fana berarti hancurnya segala atribut diri, sirnanya kesadaran ego, lenyapnya perasaan, aku, yang selama ini menjadi pusat kehidupan manusia. Ego adalah dinding yang memisahkan hamba dengan Tuhannya, dan fana adalah saat ketika dinding itu runtuh, hingga yang tersisa hanyalah kehadiran yang maha ada. Dalam fana, hamba seakan musnah dalam cahaya yang melingkupi seluruh wujudnya,
tidak ada lagi perbedaan antara aku dan dia. Namun fana bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah jembatan, pintu menuju makom yang lebih luhur, yakni baka. Bila fana adalah lenyapnya kesadaran akan diri pribadi, maka baka adalah tegaknya kesadaran ilahi dalam diri hamba. Dalam baka, seorang salik tetap hidup, tetap menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi seluruh kehidupannya hanyalah pantulan cahaya Allah. Ia hidup bukan dengan kehidupannya sendiri, melainkan dengan kehidupan yang maha hidup. Ia bicara bukan dengan suaranya sendiri, melainkan dengan kata-kata yang diilhamkan oleh Yang Maha Bijaksana. Ia bekerja bukan karena kepentingan pribadinya, melainkan sebagai perwujudan dari kasih, keadilan, dan rahmat Allah di dunia. Perjalanan menuju fana dan baka bukanlah perjalanan singkat. Ia menuntut mujahadah panjang, penyerahan diri total, serta pembersihan jiwa yang terus-menerus. Nafsu harus ditundukkan, keinginan-keinginan duniawi yang membelenggu harus dipadamkan. Seorang salik akan diuji dengan rasa sakit, kesepian, kerinduan, bahkan kebingungan. Namun semua ujian itu sejatinya adalah cara Tuhan meleburkan ego. Sebab ego tidak akan runtuh begitu saja, ia harus ditempa dengan cobaan hingga menyadari kelemahannya. Ketika seorang salik benar-benar sampai pada kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa, bahkan tidak bisa bernapas tanpa izinnya, maka disitulah pintu fana mulai terbuka. Dalam fana, segala sesuatu menjadi cahaya. Alam semesta bukan lagi tampak sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, tetapi sebagai tanda-tanda keberadaannya. Matahari yang terbit, hujan yang turun, burung yang berkicau, semuanya menjadi zikir yang hidup. Dalam fana, salik menyadari bahwa seluruh kosmos hanyalah ayat-ayat Allah yang berbicara dengan caranya sendiri. Tidak ada lagi keangkuhan manusia, tidak ada lagi kesombongan amal, sebab yang ada hanyalah kesadaran bahwa semua adalah miliknya, semua adalah gerakannya. Kemudian, ketika salik telah melewati fana, ia masuk ke dalam baka. Disinilah seorang hamba benar-benar matang. Ia tidak lagi larut dalam ekstase fana yang hanya menyerapnya ke dalam keheningan batin, melainkan ia kembali ke tengah kehidupan dengan hati yang penuh cahaya. Ia menjadi manusia yang sama secara lahir, tetapi berbeda secara batin. Ia menjadi cermin di mana wajah Tuhan tampak, menjadi wadah di mana kasih dan rahmat-Nya mengalir. Dalam baka, seorang hamba tidak lagi berbicara tentang dirinya, melainkan tentang Allah yang hidup melalui dirinya. Baka adalah keadaan di mana seorang salik menjadi khalifah sejati di muka bumi. Ia menjaga keseimbangan, menyebarkan kedamaian, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kasih sayang, karena semua itu adalah pancaran sifat-sifat Allah yang bersemayam dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah dan untuk seluruh makhluknya. Ia tetap mencintai, tetapi cintanya kini adalah cinta yang murni, bebas dari kepentingan pribadi. Ia tetap bekerja, tetapi pekerjaannya kini adalah bentuk ibadah. Ia tetap hadir di dunia, tetapi hatinya telah bersemayam di sisi Tuhan. Fana menuju baka bukan sekadar ajaran teoretis yang indah didengar, melainkan puncak dari tauhid. Tauhid tidak berhenti pada pengakuan lisan, melainkan harus meresap ke dalam seluruh kesadaran. Dalam tauhid sejati, tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Aku, engkau, dan segala sesuatu adalah fana, sementara Dia adalah baka. Itulah sebabnya fana menuju baka adalah realisasi dari La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah, tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang kekal kecuali Allah. Pada akhirnya, perjalanan menuju makom fana dan baka adalah perjalanan menuju keheningan sejati. Bukan keheningan kosong, tetapi keheningan penuh kehidupan. Di dalam fana, seorang hamba musnah dalam cahaya ilahi, dan di dalam baka, ia lahir kembali sebagai insan kamil, manusia yang telah kembali kepada fitrahnya yang murni. Ia telah mati sebelum mati, dan hidup dengan kehidupan ilahi yang abadi. Bila fana adalah lenyapnya dirimu, maka baka adalah hadirnya Allah dalam dirimu. Bila fana adalah padamnya segala yang fana, maka baka adalah tegaknya yang kekal dalam kesadaranmu. Inilah puncak perjalanan ruhani, jalan panjang yang mengembalikan manusia kepada asalnya, dari ketiadaan menuju keabadian. Dalam sunyi malam, ketika segala hiruk-pikuk dunia mulai padam, seorang salik menundukkan wajahnya ke bumi, meneteskan air mata kerinduan. Di dalam hatinya, ia bergumam lirih, "Ya Allah, lenyapkanlah aku dalam-Mu."
Sirnakan segala rasa kepemilikan, segala ego yang masih melekat dalam diriku. Jadikan aku fana dalam cahayamu, agar tiada lagi yang kulihat selain Engkau. Jangan biarkan aku tertipu oleh diriku sendiri, karena sesungguhnya tiada aku selain Engkau. Dan dalam hening itu, seakan terdengar jawaban yang tak berbunyi, wahai hambaku, ketika engkau fana, engkau bukan hilang. Engkau hanyalah melebur dalam samuderaku. Dan ketika engkau baka, engkau tetap hidup bersamaku, berjalan di jalanku, menebar rahmatku. Aku hidup melalui napasmu, aku bergetar melalui jantungmu, aku berbicara melalui lidahmu. Itulah rahasia perjalanan fana menuju baka. Tidak berhenti pada kelenyapan, tetapi berlanjut pada kehadiran yang abadi. Tidak sekadar hilang, tetapi lahir kembali. Dalam fana, manusia mati dari dirinya. Dalam baka, ia hidup bersama Allah. Maka, siapa yang merasakan fana, janganlah berhenti di situ. Bukalah hatimu untuk baka, agar engkau tidak hanya tenggelam dalam samudera keheningan, tetapi juga menjadi pancaran cahaya yang menerangi sesama. Jadilah pohon yang rindang, teduh bagi yang kehausan. Jadilah sungai yang jernih, menyuburkan kehidupan. Jadilah cermin, agar wajah ilahi tampak dalam dirimu. Dan pada akhirnya, doa seorang salik yang telah menempuh perjalanan panjang akan berbisik lirih. Ya Allah, matikan aku dalam fana, hidupkan aku dalam baka. Jadikan aku tiada, agar engkau saja yang ada. Jadikan aku lenyap, agar engkau tetap hadir. Ya Allah, jangan sisakan apapun dariku, kecuali engkau. Karena engkaulah awal dan akhir, zahir dan batin, yang tiada pernah sirna, yang tiada pernah meninggalkan. Seperti embun yang melebur dalam cahaya fajar, seperti tetesan air yang kembali ke samudera, begitulah fana menuju baka. Lenyap dalam keabadian, hidup dalam kehadiran. Dan itulah perjalanan ruhani sejati, mati sebelum mati, hidup tanpa akhir bersamanya.